Halo para murid setia Sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Melanjutkan kisah sebelumnya, dari tubuh raksasa itu, jiwa iblisnya melesat keluar, menatap tajam ke arah setan kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin. Pekikan tajamnya menggema di langit, menusuk udara laksana tombak tak kasat mata. Tapi itu hanya berlangsung sesaat. Jiwa itu kembali tenggelam ke dalam tubuh si raksasa, dan matanya langsung menyala dengan kobaran api iblis yang jauh lebih buas. Dengan satu langkah berat, raksasa itu maju. Di belakangnya muncul bayangan kolosal dari roh iblis yang seakan menelan langit. Namun, setan kuno hanya melambaikan tangannya dengan tenang. Seketika, kabut iblis tebal menyelimuti tubuh raksasa itu dan membumbung tinggi ke angkasa. Sebuah layar energi spiritual turun dari langit, menyelimuti seluruh kota setan langit dalam kubah raksasa. Di atas sana, di dalam kabut yang bergejolak, setan kuno dan roh iblis memulai duel yang sungguh luar biasa. Api iblis dan energi spiritual terus meledak silih berganti, seperti dua dewa kuno yang sedang saling menguji kekuatan tertinggi mereka. Di bawah pertempuran dahsyat itu, Wang Lin duduk tenang dalam posisi lotus. Matanya menatap tajam ke langit, seolah menembus kabut tebal dan menyaksikan langsung pertarungan di baliknya. Setiap ledakan mantra membuat jantungnya bergetar hebat. Teknik-teknik yang digunakan setan kuno membangkitkan ingatan kuno di benaknya. Ingatan tentang Tusi, dewa kuno yang kekuatannya pernah menghantui pikirannya. Tanpa sadar, tangan Wang Lin mulai membentuk segel-segel kuno dari ingatan itu. Mantra-mantra yang belum sempurna, tapi penuh dengan potensi kekuatan yang mengerikan. Dan secara misterius, pada saat yang bersamaan, di sebuah planet yang jauh di luar Laut Rosetan Timur, tubuh asli Wang Lin dengan rambut merah menyala membuka matanya. Bintang di dahinya berkedip-kedip saat ia membentuk segel yang sama persis. Serap, katanya. Seketika, planet itu bergetar hebat, dan seluruh energi spiritualnya mengalir deras ke dalam tubuh aslinya. 3 hari berlalu, darah Wang Lin telah pulih sepenuhnya. Energi spiritual surgawi kini berputar di dalam tubuhnya, menyatu dengan sumsum tulang, memperkuat daging dan darahnya ke tingkat yang baru. Kini, Wang Lin membuka matanya, membentuk segel, dan menunjuk ke langit. Sungai neraka tiba-tiba muncul, dipenuhi dengan tungkai patah dan jeritan jiwa-jiwa iblis yang hancur. Meski aku tak sekuat dirimu, aku bukanlah orang yang bisa kau bunuh semudah itu. Dengan satu tamparan pada kantong penyimpanannya, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, lalu melemparkannya ke dalam sungai neraka. Satu persatu, harta karun andalan Wang Lin menyusul: cambuk jiwa, pedang surgawi, suligo yang terus mengomel, pedang setengah bulan, sarung pedang, bahkan pedang moyang, semuanya dilemparkan ke dalam sungai. Bendera pembatasan yang rusak pun ikut terjun, melepaskan sisa kekuatan terakhirnya. Selain kereta perang dan lukisan misterius, hampir seluruh hartanya kini berputar dalam pusaran sungai neraka, menyatu menjadi kekuatan kacau yang mematikan. Lalu Wang Lin menekan jarinya ke dahi.
130.000 benang energi pembantaian muncul, berubah menjadi segel hidup yang mengepul di sekelilingnya. Dengan sorotan tajam, ia melesat ke langit, membawa serta sungai neraka yang telah berubah menjadi cahaya kuning menyilaukan. Itu adalah kekuatan gabungan dari semua hartanya yang dipadukan dengan Dao atau jalan spiritualnya sendiri. Di langit, tubuh raksasa itu kini compang-camping, zirah hitamnya rusak parah, dan api iblis di matanya hampir padam. Tapi ia masih meraung liar. Setan kuno terus menerjang, melepaskan mantra demi mantra, memaksa raksasa itu mundur dengan darah yang terus muncrat dari tubuhnya. Ilusi setan kuno kemudian menyatu ke dalam darah yang tumpah itu, berubah menjadi cahaya iblis yang membeli tubuh si raksasa. Jiwa iblis di dalamnya menjerit ketakutan, lalu melarikan diri, bersembunyi di dalam zirah iblis. Tubuh raksasa itu pun mencoba kabur. Namun, saat itulah Wang Lin tiba seperti meteor. Ia menerjang langsung ke arah raksasa yang sedang mundur. Raksasa itu mengibaskan tangannya dengan jijik, tetapi segel Wang Lin runtuh satu persatu. 10.000, 50.000, hingga seluruh 130.000 segelnya hancur berkeping-keping. Tapi itu bukanlah akhir. Wang Lin tanpa ragu melemparkan lampu kuning cahaya dari sungai neraka ke arah raksasa itu. Sebuah tinju besar menyambut cahaya itu. Tapi raksasa itu segera menyadari ada yang tidak beres. Campuran energi yang terlalu kompleks yang dibungkus dengan akal dan Dao Wang Lin justru mulai mengancam balik eksistensinya. Saat dia terdiam sejenak, cahaya iblis dari setan kuno menyergapnya, memurnikan tubuh fisiknya. Iblis itu menjerit, "Biop, jika kau membunuhku, tuanku tidak akan pernah melepaskanmu." Lalu ia masuk ke dalam zirah, berniat melarikan diri untuk terakhir kalinya. Tapi Wang Lin sudah menunggunya. Ia meraih zirah itu dengan kecepatan kilat. "Kau tak akan lolos," desis Wang Lin. Dengan satu gerakan, dia menyeret zirah itu kembali. Dan sesuai dugaannya, roh iblis langsung menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Wang Lin telah bersiap. Ia langsung mengaktifkan buah ascension surgawi, dan seluruh jiwanya terbakar dalam kegilaan. Matanya menjadi merah darah, rambutnya berkibar liar, dan tubuhnya kini mengenakan zirah hitam kegelapan. Di dalam dirinya, roh iblis dan jiwa asalnya bertarung sengit memperebutkan kendali. Setan kuno muncul kembali dari cahaya iblis yang memudar. Ia tersenyum puas. "Lihat, Tuan Lin, strategimu sungguh brilian," katanya. "Kau tahu, aku tidak akan membiarkan iblis itu lolos. Jadi kau mengatur semuanya agar aku harus ikut campur. Bagus sekali. Aku akan membantumu." Lalu, setan kuno mencengkeram Wang Lin dan tubuh raksasa yang hampir musnah itu. Dalam sekejap, ia melesat menuju danau naga di luar kota setan langit, membawa seluruh kisah dan kekacauan ini menuju babak yang baru. Di luar planet budidaya peringkat 7, Tianyun bintang darah, di tengah kehampaan, sebuah pedang melesat menembus ruang. Di atasnya berdiri seorang wanita berjubah ungu. Wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Dia melarikan diri, dikejar oleh 3 wanita lain yang tampak menikmati perburuan itu. Salah satu dari mereka tertawa dingin. "Zin, kau pikir bisa lolos setelah mencuri harta Master Junior kami? Bahkan jika kau sampai ke planet Tianyun, kami juga dari planet peringkat 7. Kau tidak akan bisa sembunyi." Wanita bernama Zin itu menggigit bibirnya. Racun di tubuhnya membuatnya menyemburkan darah. Dia goyah, tapi matanya masih menyala penuh tekad. Dengan sisa kekuatannya, dia mengarahkan pedangnya menuju planet merah darah di depan. Namun saat dia menembus atmosfer,
Matanya menangkap pemandangan aneh. Sebuah pavilion merah berdiri tenang di tanah berwarna darah. Di depannya, seorang pria berambut merah menyala menatapnya. Dia tak punya aura spiritual, tapi kehadirannya membuat dunia terasa kecil. Dia hanya berkata satu kata, "Nyahlah." Seketika, lengan bajunya melambai. Angin dahsyat menghantam 3 pengejarnya dan melempar mereka keluar dari planet seperti debu. Zin membeku. "Aku Zizin dari planet Vermilion," katanya. Pria itu hanya memandangnya sebentar, lalu berpaling. Tapi bagi Zin itu sudah cukup. Dia tahu dia masih hidup. Sementara itu, di planet Vermilion, tepatnya di negara Chu, sekte awan langit, zaman telah berubah. Negara Chu bukan lagi negeri biasa, berkat satu nama yang mengguncang langit dan bumi. Wanglin, negara ini naik menjadi negara budidaya peringkat 4, membuat negara peringkat 5 pun menunduk hormat. Di pusat sekte, berdiri sebuah patung raksasa. Sosok pria berjubah hitam, matanya memandang jauh. Tangan kanannya membentuk segel misterius. Aura agung dan menggetarkan hati terpancar darinya. Seorang kakek dan cucunya menaiki tangga menuju patung itu. "Kakek, ini patung yang kau ceritakan." Sang kakek tersenyum. "Anakku, orang dalam patung ini adalah badai yang mengguncang seluruh planet Vermilion." Si kakek pun mulai bercerita. Tak jauh dari sana, raungan harimau memecah ketenangan. Seekor harimau besar melompat ke udara, membawa seorang gadis muda berpakaian putih di punggungnya. Dia adalah Zoru. Dia tiba di depan patung Wanglin, menatapnya penuh harap. "Paman, Ruer telah mencapai tahap formasi inti. Kakek Tian bilang, jika aku mencapai jiwa baru lahir, aku bisa menerima warisan darimu. Aku janji akan mencapainya." Tian, si penjaga tua sekte, tersenyum hangat. "Ruer, jangan memaksa dirimu. Ikuti hatimu seperti pamanmu dulu." Zoru tersenyum. "Tapi kadang, untuk mengejar mimpi, kita memang harus memaksa diri sedikit, kan?" Lalu ia menepuk kepala harimau itu. "Little White, ayo ke Gunung Vermilion." Harimau itu menggeram, tapi pikirannya berkata, "Kenapa gadis ini ngotot cari pria itu? Tapi katanya di luar sana ada harimau betina yang lebih cantik. Mungkin aku harus ikut." Dengan raungan yang mengguncang, mereka terbang tinggi menuju takdir yang menanti. Jauh di langit bintang, seseorang tersenyum lembut. Mereka yang pernah menyentuh langit tak pernah benar-benar hilang. Di dasar danau naga, dekat kota setan langit, tersembunyi sebuah gua yang dijaga oleh tirai energi iblis pekat. Di dalamnya berdiri sebuah patung hitam besar menyerupai setan kuno. Matanya memancarkan cahaya iblis yang menusuk. Disinilah Wanglin duduk bersila. Tubuhnya dibalut zirah hitam peninggalan perang kuno. Ia sedang bermeditasi, menekan dan mencoba melahap pecahan jiwa iblis kuno yang bersemayam dalam dirinya. Selama berbulan-bulan, Wanglin menanamkan ribuan larangan pada jiwa iblis itu. Ia sadar, dengan kultivasinya saat ini, melahapnya adalah hal mustahil. Tapi sebuah ide gila muncul. Bagaimana jika ia menggunakan iblis ini sebagai bahan untuk menciptakan jiwa asal kedua? Ini adalah teknik misterius yang sangat berisiko. Tapi Wanglin yakin tidak ada embrio yang lebih cocok dari pecahan iblis kuno ini. Wanglin berdiri, zirah hitamnya memancarkan aura mengerikan layaknya jenderal iblis dari neraka. Ia tahu, jika berhasil menjadikan iblis itu sebagai jiwa asal kedua, zirah ini akan benar-benar menjadi miliknya. Suara dalam dari patung setan kuno bertanya, "Kau ingin pergi?" Wanglin membungkuk hormat.
Senior telah membantuku 3 kali. Sebelum menunaikan perjanjian kita, aku mohon satu bantuan terakhir. Wang Lin mengeluarkan pagoda hitam. Aku mencari roh pedang. Pagoda ini bisa melacaknya, tapi jangkauanku terbatas. Setan kuno menjawab, tak ada roh pedang di wilayahku. Tapi bantu aku menaklukkan satu iblis kuno, dan aku bisa membantumu mencarinya di seluruh negeri. Wang Lin setuju. Setan kuno lalu memberikannya status sebagai utusan yang posisinya di atas Kaisar Setan, dan berjanji akan memulai perang melawan negara setan api untuk membantunya. Dengan satu gerakan, Wang Lin menghilang dari Danau Naga dan muncul ribuan kilometer jauhnya. Ia langsung melesat menuju lokasi kematian Zisu di negara setan api, berharap menemukan potongan energi pedang yang sangat berharga. Di hutan layu yang sunyi, mayat Zisu masih utuh, dilindungi cahaya keemasan yang menolak semua makhluk. Seorang pria paruh baya berjubah biru bernama Tong Yun tiba, matanya berbinar penuh harap. Mayat ini pasti menyimpan harta. Ia melepaskan kumbang hitam, namun serangga itu langsung musnah disapu cahaya keemasan. Tong Yun justru makin girang. Tiba-tiba suara dingin terdengar di belakangnya. Sudah cukup. Wang Lin muncul. Aura iblisnya yang pekat mematikan serangga di sekitar. Tong Yun pucat pasi, berpura-pura sedih. Senior, aku Tong Yun dari Sekte Heyun. Aku baru menemukannya. Wang Lin berjalan melewatinya. Cahaya keemasan dari mayat Zisu menyambar ganas. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangan dan serangan itu lenyap seketika. Tong Yun tercengang. Dengan dingin, Wang Lin menebas kepala Zisu, dan dari sana keluar nyala api asal berwarna merah yang membakar kepala hingga menyisakan cahaya emas murni. Wang Lin menelan cahaya itu, lalu menendang tubuh tanpa kepala Zisu ke arah Tong Yun. Ambil mayat saudara magangmu, kuburkan baik-baik. Tong Yun yang gemetar ketakutan segera membungkuk dan melarikan diri. Tak berani menoleh sedikit pun. Selama 1 bulan penuh, Wang Lin memurnikan energi pedang Ling, Tianho, hingga banner-banner menjadi miliknya. Kini, ia bisa memecahnya menjadi 10 sinar pedang atau menyatukannya menjadi satu serangan dahsyat yang fleksibel, tajam, dan mematikan. Sebagai bonus, ia juga menemukan kembali pedang Zisu, sebuah pedang kuno yang sebelumnya ia buang. Setelah menangkap tikus hitam spiritual di dalamnya, ia menyimpan pedang itu dengan puas. Satu lagi senjata pedang suci kini ada di tangannya. Sementara Wang Lin menyempurnakan kekuatannya, dunia di atas berubah total. Negara setan langit mengumumkan perang total melawan negara setan api. Langit menghitam, udara dipenuhi niat membunuh yang menyesakkan. Wang Lin muncul dari bawah tanah, tepat saat hujan pertama turun. Ia menatap langit yang mendung dan bergumam, perang ini bukan urusanku. Yang penting sekarang adalah memburu 10 murid pedang suci lainnya dan mengambil energi pedang mereka. Dengan mata menyala penuh tekad, Wang Lin melesat menghilang hanya dengan menguasai kekuatan pembantaian. Aku bisa bertahan di tempat gila ini. Target berikutnya adalah 2 murid pedang suci di sisi Jenderal Iblis Mo Fai. Di tempat lain, seorang pria paruh baya bernama Tong Yun baru saja menemukan mayat adik magangnya, Suo Qiu. Namun, tiba-tiba tubuhnya menegang. Seorang pria berzirah hitam berdiri di sana. Dikelilingi aura iblis yang pekat, Tong Yun mundur dengan gugup. Saudara, mengapa kau menghalangiku mengambil tubuh adik magangku? Adik magangmu? Tanya Wang Lin dingin. Tentu, kami murid Sekte Heyun. Namanya Zhou Qiu.
Dan aku Tong Yun. Dia sepertinya terbunuh, dan aku baru menemukannya hari ini berkat benda pelacak di tubuhnya. Tong Yun menunduk penuh duka. Tapi Wang Lin tahu dia berbohong. Namun, Wang Lin hanya menatapnya dingin sebelum berjalan melewatinya. Tatapan itu membuat Tong Yun bergidik. Dalam hati, dia menyeringai. Tak peduli sekuat apa dia, jika dia mendekati mayat itu, cahaya keemasan dari harta itu akan membunuhnya. Aku tinggal tunggu dan ambil semuanya. Senyumnya belum sempat berkembang ketika cahaya keemasan dari tubuh Zuo Qiu menyala tajam, menebas seperti ribuan jarum emas ke arah Wang Lin. Tong Yun tersenyum puas, tapi senyum itu langsung beku. Wang Lin tak gentar, dari balik helmnya, mata dingin memancar. Dia mengangkat tangan dan seluruh cahaya itu lenyap begitu saja. Ia melangkah ringan, mendekati mayat seolah tak terjadi apa-apa. Tong Yun gemetar ketakutan. Saat ia mulai mundur, suara dingin menggema. Kau tak mau mayat adik magangmu? Tanpa menoleh, Wang Lin berjongkok di samping mayat Zuo Qiu. Tong Yun buru-buru berkata, kalau senior menginginkannya, ambillah. Dia pasti merasa terhormat. Wang Lin tak peduli. Dia menatap dahi Zuo Qiu, tempat sinar keemasan terpancar. Lalu, dia menebas kepala itu dan meludahkan nyala api asal yang membakarnya perlahan. Kepala itu hancur, menyisakan cahaya emas yang langsung ditelan Wang Lin. Lalu, dia menendang tubuh tak berkepala itu ke arah Tong Yun. Ambil mayat saudara magangmu, kuburkan baik-baik. Wajah Tong Yun pucat pasi. Dia menerima tubuh itu dan terus membungkuk. Terima kasih senior. Terima kasih. Baru setelah lari puluhan kilometer, dia berani menarik napas lega. Wajahnya langsung berubah garang. Dasar sialan. Semua ini gara-gara kau, teriaknya sambil melempar dan membakar mayat itu hingga tak tersisa. Sementara itu, Wang Lin sudah duduk bersila jauh di dalam tanah, menyempurnakan energi pedang yang baru saja ia peroleh dari Zuo Qiu. Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.